Puji nama Tuhan. Good morning buat semua jemaat Tuhan. Saya mau menyapa yang ada di Jakarta, yang ada di Banten, yang ada di Ambon, yang ada di Jawa. Wow, luar biasa. Bahkan saya pernah dapat DM juga, ada satu ibu yang selalu setia juga ternyata untuk mengikuti morning devotion, dan dia dari Sydney. Wow, shalom. Puji nama Tuhan. Hari yang baru, hari yang bergairah. Karena apa? Karena ada Yesus selalu bersama dengan kita. Haleluya. Untuk itu mari saya mengajak kita semua, betul-betul kita mau arahkan hati kita mau fokus kepada Tuhan Yesus, dan kita akan melihat bagaimana ada kekuatan, ada sukacita, bahkan ada tuntunan Tuhan yang luar biasa hari ini buat setiap kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Hari yang luar biasa, waktu yang sungguh berharga untuk kami bisa menghampiri tahta kasih karunia-Mu, untuk kami bisa mempersembahkan korban di hari yang baru ini kepadamu. Bapa, terimalah korban kami hari ini. Kami mempersembahkan korban ini dengan hati yang tulus, dengan hati yang mencintai-Mu. Kami mempersembahkan korban yang terbaik kepadamu. Kami menyerahkan keluarga kami menyerahkan bisnis kami menyerahkan juga Tuhan bangsa kami menyerahkan juga Tuhan masa depan anak-anak kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, Kau yang terus mengajar, Kau yang terus membimbing, Kau yang terus menguatkan, Kau yang memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan. Setiap umat-Mu yang lagi mengalami pergumulan hari-hari ini, Engkau tolong mereka. Setiap umat-Mu yang lagi mengalami kesesakan, Kau berikan kelegaan. Demi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kirabataka ya Rabba. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu penuhi hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Ya Tuhan, Yesus, kemuliaan-Mu berkati keluargaku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu,
Yesus, ku menyembahmu. Oh Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Terima kasih Yesus, kemuliaan-Mu berkati keluargaku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam keluargaku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan Engkau selamanya. Kau yang disembah, Kau yang diagungkan selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih buat penyediaan-Mu. Oh, penyediaan-Mu sungguh luar biasa. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Engkau cukup bagi kami, Engkau cukup bagi kami. Orebeaya, terima kasih, Engkau cukup. Segala pujian bagimu, Kau hadir dalam hidup keluargaku. Kini ku mau selalu datang sujud kepadamu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh Rapaha, terima kasih Tuhan. Biarkan keluarga kami menyembah-Mu. Biarkan usaha yang kami bangun juga kami bawa untuk menjadi korban persembahan kepadamu. Terima kasih untuk waktu yang luar biasa. Dan biarkan kemuliaan-Mu selalu nyata di dalam setiap langkah-langkah kami. Ketika kami melangkah, ada kemuliaan. Ketika kami terus melangkah, ada kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu.
Dan kami percaya setiap langkah kami adalah langkah kemenangan. Setiap langkah kami adalah langkah di mana akan meninggalkan jejak lemak yang luar biasa. Kami bersyukur karena sesungguhnya Tuhan selalu membawa kami dalam jalan kemenangan, jalan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Nyatakan firman-Mu bagi kami. Kami perlu firman-Mu, kami mau sabda-Mu. Biarkan sungguh-sungguh hari ini kami mau terus ada dicengkeram lewat kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu yang kami terima di hari ini akan menjadi kekuatan, penuntun, penyemangat buat kami. Bahkan akan menjadi pembela buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Haleluya. Lukas 9 ayatnya yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Perhatikan lewat firman Tuhan hari ini bahwa kita ini harus senantiasa memikul salib kita. Semua kita diberi Tuhan salib untuk kita pikul masing-masing. Kalau mau ditanya apakah sama Pak masing-masing besarnya? Bisa sama, bisa beda. Tetapi yang jelas kita punya kehormatan untuk kita bisa memikul salib kita masing-masing. Nah, ini menjadi sebuah perenungan yang saya rindu bagikan di hari ini. Dan saya berdoa supaya firman Tuhan ini betul-betul nancep di dalam diri Bapak Ibu Saudaraku. Dan engkau mau benar-benar mengalami kuasa lewat firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah, saya memberi tema hari ini adalah jejak langkah. Kenapa saya katakan jejak langkah? Karena satu kali saya diberkati dan ternyata bukan cuma saya saja yang diberkati, ada banyak orang juga yang diberkati lewat sebuah lukisan. Masih ingatkah Bapak Ibu bahwa ada sebuah lukisan yang menceritakan bagaimana situasi yang sedang terjadi di pinggir pantai? Ya, ada sebuah pasir di pinggir pantai. Dan tentunya ada air, ya. Dan ada satu hal yang terjadi lagi di dalam lukisan itu, yaitu apa? Ada sebuah jejak, ada sebuah jejak langkah atau jejak kaki. Nah, lebih tepatnya itu ya. Ada sebuah jejak kaki yang ada di dalam gambar tersebut ataupun lukisan tersebut. Saya masih ingat ketika saya pertama kali melihat lukisan itu. Dan ketika saya mendapatkan maksud daripada lukisan itu, saya diberkati. Ya, saya masih ingat dulu ada yang mengatakan kepada saya, itu adalah jejak langkahnya atau jejak kakinya Tuhan. Oh, gitu ya? Iya. Tapi kok cuma hanya ada satu tipe jejak kaki saja? Kenapa nggak ada 2, 3, 4 dan seterusnya? Dan saya mendapatkan sebuah informasi pada waktu itu ya, bagaimana itu adalah jejak langkah kakinya Tuhan dan kita ada digendong oleh Tuhan. Wah, keren juga ya. Boleh. Oke, keren. Tetapi yang jelas, saya percaya bahwa kita ini bukan hanya sekedar digendong. Mungkin ada saatnya di mana kita akan digendong oleh Bapa. Tetapi ada saatnya juga saya mendapatkan sebuah pewahyuan lewat lukisan tersebut. Bagaimana sebetulnya Tuhan itu sudah membuatkan jejak langkah. Kita ini tinggal mengikuti saja. Kita jangan buat sendiri jejak yang lain, tapi kita cukup ngikutin. Kalau jejak langkahnya ke kanan, kita ke kanan. Jejak langkahnya ke kiri, kita ke kiri. Jejak langkahnya lurus terus, kita ikut lurus terus.
dan kita nggak keluar dari jejak langkah tersebut. Nah, ini sangat penting untuk kita mengerti di hari ini bahwa Yesus itu sudah betul-betul berjalan di depan kita. Kita tinggal ngikuti jalan-jalan yang Yesus sudah buat. Kalau kita melihat dalam Lukas adalah satu-satunya penulis Injil yang bukan berbangsa Yahudi. Dirinya itu berwarga negara Yunani. Dan di antara penulis Injil yang lain, Lukas memiliki kelebihan yaitu berlatar belakang dari golongan menengah secara strata sosial, atau kalau boleh saya katakan dia itu adalah seorang doktor. Ya. Nah, apa yang Lukas tulis dalam Injil ini memberikan sebuah pandangan yang berbeda buat setiap kita, bahwa sesungguhnya Tuhan itu betul-betul adalah Tuhan yang bertanggung jawab buat setiap kita. Kok bisa, Pak? Iya. Ketika dia terangkat ke sorga, dia sudah mempersiapkan Roh Kudus buat setiap kita. Bahkan saya percaya bahwa bukan hanya sekedar Roh Kudus yang disiapkan, yang diberikan kepada kita, tetapi yang saya sudah katakan di awal tadi, bagaimana dia berjalan di depan kita. Dia sudah mempersiapkan langkah-langkah, kita tinggal ngikutin, kita tinggal nemplok aja kalau boleh dibilang ya. Oke, di sini kita ke sini kita ke sini, kita tinggal ngikutin aja. Makanya itu jejak langkahnya Yesus itu akan membawa kita senantiasa di dalam jalur kemenangannya Tuhan. Tetapi Yesus juga mau berkata lewat firman Tuhan ini bahwa ada 3 perkara penting yang harus kita lakukan waktu kita mengikuti jejak langkah kemenangan yang Yesus sudah tinggalkan buat kita. Langkah apa? Tadi kita sudah baca. Bagaimana yang pertama dikatakan, kita harus siap untuk menyangkal diri kita sendiri. Artinya apa? Bukan berarti kita tidak tahu identitas kita di hadapan Tuhan. Ya, kita nggak bisa tahu siapa kita di hadapan komunitas kita, di hadapan dunia ini. Bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksudkan menyangkal diri adalah apa? Kita berani melakukan kebenarannya Allah di saat yang lain tidak melakukan kebenaran Allah. Itulah yang dimaksud dengan menyangkal diri. Kita berani untuk tidak korupsi di saat yang lain korupsi. Kita berani untuk kita memberikan yang excellent di saat yang lain hanya memberikan sesuatu itu hanya berdasarkan karena ada pemimpin. Ada tidak ada pemimpin, kita tetap harus berani memberikan yang terbaik. Itulah yang dimaksud dengan menyangkal diri. Menyangkal diri ini juga berbicara tentang apa? Kita lebih mengutamakan kepentingan agenda kerajaan Allah daripada kepentingan ataupun agenda kita sendiri. Itulah yang dimaksud dengan menyangkal diri. Amin. Karena ketika Lukas menyampaikan ini, dia seorang doktor, dia mengerti betul maksud apa yang Yesus ucapkan. Makanya dengan sangat jelas dia berkata bahwa setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus apa? Menyangkal dirinya. Yes. Lukas mengerti betul bahwa Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Yes. Lukas tahu itu. Makanya dia berkata, ayo kita harus bisa mengutamakan kepentingan kerajaan Allah daripada kepentingan diri sendiri. Kalau kita berani melakukan ini, saya percaya kok kita akan ada dalam jalan jejak langkah kemenangan, kemuliaan yang Yesus sudah tinggalkan buat setiap kita. Karena maaf ya, saya harus berkata seperti ini buat setiap kita. Kalau kita keluar dari jejak langkah yang Yesus sudah buat, kita buat jejak langkah sendiri, maka gak akan ada kemenangan yang bisa kita dapatkan di dalam hidup ini. Yang ada hanyalah pujian semu, yang ada adalah pujian sementara. Tapi kalau kita mengikuti jejak langkah, wow, kita menyangkal diri, ya, saya percaya ada kemenangan yang Tuhan akan berikan buat setiap kita. Ini juga bicara bagaimana kita mau hidup taat. Ya,
Taat itu memang kalau dipikir-pikir gak enak. Bahkan terkadang ada beberapa orang berkata, hanya untuk taat kita bisa rugi. Oke, yes. Tetapi sebuah ketaatan itu bukanlah sesuatu yang bisa kita kesampingkan. Sebuah ketaatan bukanlah sesuatu yang bisa kita tawar-tawar. Sebuah ketaatan bukanlah sesuatu yang bisa kita tunda-tunda. Tetapi harus segera saat itu juga do it, kita lakukan yang namanya ketaatan. Itulah yang dimaksud juga dengan menjangkal diri. Haleluya. Yang kedua yang harus kita perhatikan juga adalah apa? Memikul salib. Wow. Ada banyak orang percaya hanya bangga ketika memakai kalung salib. Ada banyak orang percaya juga hanya bangga ketika dia berhasil mentato salib di tubuhnya. Di tempat-tempat tertentu, wow. Bahkan ketika dia berenang, ketika dia buka baju, seolah-olah dia sedang berkata, I am superhero. Gara-gara apa? Salib. Saya cuma mau mengatakan memikul salib Yesus itu bukan berarti engkau mengenakan kalung salib ataupun engkau menato salib di dalam dirimu. Tetapi yang dimaksudkan dengan memikul salib ini, kita juga harus belajar untuk apa? Kita harus mau, bahkan siap ketika kita mengalami sebuah proses penderitaan yang secara manusia itu merugikan buat kita. Saya mau berkata kepada setiap kita semua, Yohanes 15 ayat yang ke-18 berkata, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ya, kita ini ada di dunia dan selalu kita akan mengalami yang namanya kita dibenci oleh dunia. Firman Tuhan tadi berkata, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia lebih dahulu membenci aku. Jadi memikul salib artinya kita sadar, waktu kita sedang dibenci oleh dunia, Yesus sudah terlebih dahulu dibenci. Ketika kita ditolak oleh dunia, Yesus sudah terlebih dahulu ditolak. Jadi saya mau mengatakan kepada setiap kita bahwa memikul salib itu bicara bagaimana kita harus siap selalu menderita bagi Yesus. Menderita bagi Yesus tidak harus selalu dimasukkan ke dalam penjara. Menderita bagi Yesus tidak selalu harus mengalami aniaya secara fisik. Tetapi menderita bagi Yesus juga berbicara tentang apa? Ketika kita sungguh-sungguh ada, tetap berdiri kuat di saat himpitan tekanan. Bahkan di saat cemooh datang kepada kita, kita tetap berdiri dan kita tetap berkata, aku mau pikul salibku ini. Yes. Haleluya. Itu yang luar biasa. Kita bahkan mungkin harus mengalami kita dibenci karena apa? Karena kita percaya Yesus. Ya. Saya tuh kadang-kadang heran ya. Ada orang-orang yang sampai menjual hak kesulungan hanya karena ingin mendapatkan sesuatu, dapetin jodoh, dapetin jabatan dan seterusnya. Padahal sesungguhnya ya, waktu kita mendapatkan apa yang dunia berikan, kita sedang kehilangan yang sejati yang Yesus bisa berikan. Saya cuma mau katakan, jangan pernah tukar Yesus oleh karena apapun juga. Kalaupun kita dibenci karena kita percaya kepada Yesus, kalaupun kita ditawari jabatan, ditawari jodoh hanya gara-gara kita percaya sama Yesus, atau kita coba ditarik kepada iman percaya kita untuk kita keluar dari Yesus, kita harus tetap berkata, aku akan tetap memikul salib Yesus. Satu kali saya melayani satu anak Tuhan di sebuah kota. Dia bercerita bagaimana dia datang ke rumah satu wanita. Ya, mereka sama-sama jatuh cinta lah gitu ya. Yang wanita ini dari kepercayaan lain. Dan yang laki-laki ini adalah seorang anak Tuhan. Dia datang
dipanggil oleh orang tua daripada wanita yang dia cintai itu. Dan di rumah itu ternyata sudah ada kedua orang tua daripada gadis itu. Ada kakaknya, ada pamannya. Dan singkat cerita, selama pertemuan di rumah itu, semua orang meminta kepada anak Tuhan ini untuk apa? Untuk dia meninggalkan iman percayanya kepada Yesus dan masuk ke kepercayaan mereka. Tapi saya mendengar bagaimana dia dengan sangat tegas berani berkata, enggak, saya enggak mau meninggalkan iman percaya saya. Walaupun dia diintimidasi, sampai mau pulang sekalipun dia diintimidasi, tapi dia tetap berkata, enggak, saya enggak akan pernah mau meninggalkan iman percaya saya. Inilah yang harus kita lakukan. Memikul salib, kita harus siap dibenci, bahkan terkadang saya harus berkata, kita harus siap kehilangan karena kita percaya kepada Yesus. Haleluya. Memikul salib juga bagaimana kita berani mematikan kedagingan. Ya, bukan lagi kedagingan kita yang berkuasa, tapi Roh Kudus yang berkuasa. Haleluya. Amin. Jiwa kita mengalami pemulihan. Itulah yang dimaksudkan juga dengan apa? Memikul salib. Kemudian langkah yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah apa? Tadi firman Tuhan tadi dengan sangat jelas berkata, mengikut aku. Wow, haleluya. Mengikut Yesus itu artinya apa? Kita mau punya pikiran, mata, hati, tindakannya Yesus. Mengikut Yesus ini juga bicara tentang apa? Bagaimana kita mau hidup kita ini loh menjadi cerminan bagi dunia ini. Itu yang harus kita lakukan. Jejak langkah yang sudah ditinggalkan oleh Yesus itu harus kita ikuti kemanapun langkah itu pergi. Jadi jemaat Tuhan hari ini, ayo biarkan lewat hidupmu selalu ada persembahan yang wangi, yang berkenan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu selesai. Aku serahkan umat-Mu sepanjang hari ini dalam beraktivitas mereka, dalam berkegiatan mereka. Hamba berdoa kiranya kuasa-Mu itu menaungi mereka. Dan hamba berdoa demi nama Yesus Kristus, biarkan mereka senantiasa berada di dalam jejak langkahnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku melepaskan segala berkat yang terbaik demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.